Rezeki orang tidak bisa kita tiru, tapi cara orang mencari rezeki itu yang bisa kita tiru. Makanya buat teman-teman, kita harus benar dalam beternak. Berapapun hasil yang kita inginkan, kita bisa meraihnya dengan cara peternakan yang benar. Jadi berapapun yang kita inginkan pasti bisa tercapai. Masalah kematian, gagal, atau halangan, semua pasti mengalami. Nikmati prosesnya, lalu tunggu hasilnya. Nah, buat teman-teman jangan patah semangat. Breeding adalah solusi dalam dunia peternakan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan suguhkan sebuah video tentang bagaimana beternak kambing breeding yang benar, dengan step by stepnya, dan berapa yang harus dipelihara, juga jenisnya apa, kemudian sebaiknya mulai dari indukan langsung atau dari darah. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi setiap saya upload video. Jadi silakan lakukan langkah awal dengan persiapkan lahan pakan atau bang pakan. Bisa jenis dari singkong, atau bisa juga dengan rumputan yang lain, odot dan sejenisnya. Kemudian bisa juga dengan pacong yang sangat mudah untuk dibudidaya, karena pacong sendiri mudah hidup, juga panennya, produksi panennya tinggi dengan ketinggian kurang lebih di 2,50 meter. Ini produktivitas sangat tinggi dan ini bisa dibudidayakan. Jadi langkah ini yang harus didahulukan sebelum teman-teman mendirikan kandang ataupun beli bibit kambing, karena kebutuhan pakan ini adalah kebutuhan nomor satu yang tidak boleh dinomorduakan. Kemudian untuk tahap berikutnya yaitu persiapan kandang. Jadi kandang sendiri ini tergantung kebutuhan. Mau teman-teman pakai kandang skala kecil seperti ini, atau yang di belakang itu yang lebih panjang dan lebar, jadi tergantung kebutuhan saja, atau yang hanya seperti ini saja. Jadi di farm ini adalah berbagai jenis tipe kandang. Kebutuhan breeding minimal sekatan itu 1 meter kali 1,5 meter. Yang ideal adalah 1,5 meter persegi. Nah, jadi seperti ini ideal sekali. Andaikan beranaknya lebih dari 2, masih punya luasan untuk si cempe bergerak. Jadi sesuaikan kebutuhan saja untuk teman-teman jika ingin memulai. Kemudian untuk bentuk kandang sendiri bebas teman-teman. Ada yang disekat, ada juga yang di koloni. Nah, yang kali ini adalah koloni ya. Jadi kandang ini adalah kandang koloni, beda dengan kandang yang sebelumnya. Nah, kalau yang ini jenisnya adalah sekatan. Nah, untuk breeding yang seperti ini rata-rata menggunakan sekatan yang 100 kali 150. Jadi 1 meter kali 1,5 meter. Ini untuk sekatan seperti ini. Fungsinya agar si peternak itu bisa memaksimalkan petakan. Apabila yang 1,5 meter kali 1,5 meter, artinya butuh luas tapi sedikit hasil sekatannya. Dengan sistem 100 kali 150, hasil sekatannya menghasilkan banyak sekatan. Jadi seperti itu teman-teman. Tergantung kebutuhan dan populasi yang teman-teman pelihara untuk kambingnya. Jadi kandang tergantung kebutuhan saja. Kemudian untuk jenis kambing, teman-teman bisa pilih jenis Jawa Randu yang harganya standar, ataupun Rambon.
Nah, kalau teman-teman terbatasnya permodalan, teman-teman bisa menggunakan kambing jenis kacang yang notabene lebih murah dari kambing Jawa Randu dan Rambon. Tapi kalau teman-teman ingin yang lebih sedikit nyentrik, teman-teman bisa dengan kambing jenis cross bur, atau teman-teman bisa beternak dengan sistem breeding jenis kambing bur. Karena kambing ini sedikit mahal tapi hasilnya sangat maksimal. Jadi tergantung kebutuhan pasar atau pasar yang laris di tempat teman-teman itu apa. Nah, itu yang harus dipelihara. Jangan ikut-ikutan orang-orang pelihara jenis apa kalian ikut. Nanti saat penjualan teman-teman tidak mampu menjualnya. Jadi peliharalah apa yang di tempat teman-teman itu dibutuhkan konsumen. Apabila konsumen banyak membeli jenis kambing Jawa Randu atau Rambon, silakan pelihara Jawa Randu dan Rambon. Jadi teman-teman itu jika ingin beternak harus jeli membaca pasar, jangan asal pelihara. Pasar apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen, itulah yang harus kita pelihara, baik itu breeding ataupun fattening. Jadi apabila teman-teman jeli memilih bibitan, memilih jenis kambing, nanti saat panen teman-teman akan mudah untuk menjualnya. Lalu yang berikutnya, beternak breeding itu lebih menguntungkan di saat beli bibitan itu seperti apa? Nah, pertanyaan ini sering teman-teman pertanyakan dalam kolom komentar. Kali ini sekaligus akan saya jawab. Jadi sebaiknya teman-teman, untuk kalian yang masih pemula, apabila duit kalian atau modal teman-teman semua itu mencukupi, sebaiknya teman-teman beli indukan yang sudah membawa anak. Kenapa harus indukan yang membawa anak? Karena teman-teman sudah tahu kualitas si induk tadi, anaknya 1 atau 2 ekor. Kemudian kalau belanjanya, beli bibitannya indukan bawa anak seperti ini, teman-teman tidak akan kelamaan mendapatkan hasil. Karena 6 bulan kemudian si anak sudah bisa kita jual. Begitu teman-teman. Ini andai teman-teman memiliki modal atau uang atau duit yang cukup untuk membeli bibitan. Jadi rekomendasi dari saya adalah bagi pemula, beli bibitan indukan yang sudah bawa anak. Kemudian jika teman-teman uangnya tidak mencukupi, maka sebaiknya teman-teman beli indukan yang sedang bunting. Jadi nanti keberhasilan teman-teman tidak terlalu lama menunggu kebuntingan. Karena saat menunggu bunting ini teman-teman mungkin kurang lebih di 4 atau 5 bulan sudah mendapatkan hasil. Jadi seperti itu teman-teman. Silakan belanja bibitan yang sudah bunting. Lalu bagaimana kalau uangnya tidak mencukupi? Belanja darah yang siap kawin kurang lebih di usia itu 7 sampai 8 bulan. Nah, ini sudah kategori yang paling sederhana. Kalau teman-teman beli yang masih cempe, maka hasilnya akan kelamaan. Dan nanti di saat teman-teman teruji atau diuji dengan waktu lamanya beternak tapi tidak mendapatkan hasil atau belum bisa mendapatkan hasil, yang dikhawatirkan teman-teman nanti akan jenuh dan capek hingganya gagal dalam beternak alias berhenti beternak. Jadi buat kalian, bagi pemula, mulai breeding dari indukan yang sudah membawa anak. Itu kalau teman-teman uangnya kurang. Jadi itu teman-teman tahapannya ya. Jika persiapan bank pakan sudah disiapkan, kemudian tahapan kandang pun sudah disiapkan, lalu
pembelian bibit juga sudah dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan pasar. Kemudian letak kandang dan posisi farm yang benar. Lalu ada keparan. Keparan itu tempat kambing bermain. Nah, ini kalau memungkinkan. Kalaupun tidak memungkinkan pun ini tidak apa-apa. Jadi teman-teman tidak bisa atau tidak usah memaksakan diri. Nah, ini tahapannya teman-teman. Kemudian yang paling penting adalah dari semua itu tahapan yang berikutnya adalah pasar atau marketing atau penjualan. Nah, tahapan ini yang bisa menentukan hasil atau tidaknya teman-teman dalam dunia peternakan. Karena kebanyakan teman-teman itu tidak bisa menjual, bisa pelihara tapi tidak bisa menjual, sehingganya harga kambing teman-teman termonopoli atau terkondisikan oleh orang lain. Nah, ini sebaiknya teman-teman kunjungi pasar terdekat atau bakul-bakul atau belantik terdekat untuk cek harga agar teman-teman tidak dipermainkan oleh harga lokalan. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan bantu subscribe, like, comment, and share. Tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Dan dari fase atau tahap demi tahap yang sudah saya utarakan di awal, yang paling penting tidak kalah pentingnya yaitu tentang keilmuan bagaimana cara beternak yang benar. Nah, ilmu ini hanya teman-teman bisa dapatkan dengan berkunjung silaturahmi dari ternak ke peternak, dari peternak ke peternak, dari teman ke teman untuk menimba ilmu. Sesekali bisa cari referensi ke peternak-peternakan besar, juga ke teman-teman yang memang sudah menjalankan, yang mempunyai jam terbang yang tinggi. Nah, agar lebih jelasnya dalam beternak itu mudah atau ringan menjalankan, silahkan tonton semua video Indra Palupi Channel, karena di sana di channel Indra Palupi membahas tentang dunia peternakan yang mudah dan simpel. Jadi semua sudah saya tayangkan dalam channel Indra Palupi. Buat kalian ya, jangan pernah ragu untuk terjun ke dunia peternakan, karena hasil atau tidak hasilnya di dunia peternakan tergantung bagaimana kesungguhan teman-teman, juga manajemen peternakan teman-teman, kemudian populasi. Yang paling penting adalah populasi. Untuk menggantungkan ekonomi keluarga itu teman-teman harus memenuhi populasi indukan minimal 35 ekor. Jika teman-teman sudah memiliki 35 ekor indukan, di 2 tahun kemudian teman-teman sudah mendapatkan gaji atau hasil. Nah, ini sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan cek video kami sebelumnya. Buat kalian yang sudah bantu subscribe, saya haturkan terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.